Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya adalah Ibrahim bin Tariq bin Nahur bin Saruk bin Ragu bin Falik bin Abir bin Salih bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh alaihissalam. Menurut mayoritas ahli nasab, ilmu tentang silsilah keturunan, termasuk Ibnu Abbas, bahwa Nabi Ibrahim adalah Tariq. Namun Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar. Ibnu Jarir berkata, yang benar bahwa nama bapaknya adalah Azar. Ada yang mengatakan bahwa Azar adalah julukan bagi berhala yang disembah bapaknya. Kemungkinan kedua, nama itu adalah definitif, atau yang satu merupakan nama dan yang satunya lagi merupakan julukan. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di negeri Babilonia. Babilonia atau Babil salah satu kota di negeri Irak pada zaman prasejarah, yang pada masanya sempat menjadi ibu kota pemerintahan. Disebut pula dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya bernama Tahur dan Haran. Haran memiliki anak bernama Lut, yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang wanita yang tidak memiliki keturunan, bernama Sarah. Kemudian bapaknya mengajak Ibrahim alaihissalam dan istrinya beserta Lut untuk pergi menuju negeri Kan'an. Kan'an adalah bagian dari negeri Syam. Tepatnya sekarang ini adalah Palestina. Namun sebelum tiba, bapaknya meninggal pada usia 250 tahun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Kan'an, yaitu Baitul Maqdis. Lalu mereka tinggal di negeri bernama Haran. Kondisi masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di tengah masyarakat yang menyembah selain Allah Ta'ala. Di negeri Kan'an, masyarakatnya menyembah bintang yang berjumlah 7. Penduduk Damaskus ketika itu memeluk agama ini. Mereka menghadap ke kutub utara untuk menyembah bintang-bintang yang 7 itu dengan perbuatan dan ucapan. Karena itu, pada setiap bangunan pintu di kota Damaskus kuno terdapat haikal. Haikal adalah bangunan besar yang dianggap suci oleh kaum Yahudi dan dijadikan tempat ritual keagamaan mereka. Terdapat haikal bagi setiap bintang tersebut agar mereka dapat melakukan upacara dan ritual ibadah di sana. Sedangkan di tempat kelahirannya, Babilonia, kaumnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sering melakukan perdebatan kepada mereka tentang kebatilan berhala-berhala tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwah kepada bapaknya. Pilihan yang paling pertama didakwahi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya sendiri, karena bapaknya ternyata adalah seorang penyembah berhala. Maka dialah orang yang paling berhak mendapatkan nasihat yang paling ikhlas darinya. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya dengan penuh kasih sayang, dengan bahasa yang sangat santun. Ia mengawali dakwahnya dengan menjelaskan kebatilan perbuatan tersebut, yaitu bahwa berhala tidak dapat mendengar dan melihat sedikit pun, sementara dirinya sendiri telah diberi petunjuk dan ilmu oleh Allah Ta'ala. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Maryam ayat 41-43. Beliau pun menjelaskan kepada bapaknya bahwa apa yang beliau sampaikan semata-mata kasih sayang kepadanya agar tidak terkena azab Allah karena perbuatannya itu.
Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi setan. Surat Maryam ayat 45. Namun nasihat yang lemah lembut dan dalil yang kuat tidak membuat sang bapak menerima dakwahnya. Justru dia balik mengancam anaknya jika tidak berhenti mendakwahinya. Bapaknya berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku pada waktu yang lama." Maryam ayat 46. Mendapat perlakuan kasar bapaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merubah sikap lembut terhadapnya. Beliau menjawab bahwa walaupun begitu dia tidak akan menyakitinya. Bahkan dia akan meminta ampunan kepada Allah Ta'ala untuk sang bapak. Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku." Maryam ayat 47. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sia-sia karena bapaknya bukanlah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Oleh karena itu, ketika jelas sikap permusuhan terhadap bapaknya, terhadap dakwahnya, beliau pun berlepas diri darinya. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Maka Ibrahim berlepas diri padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. At-Taubah ayat 114. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ibrahim menemui bapaknya Azar yang berwajah hitam berdebu pada hari kiamat. Kemudian ia berkata kepadanya, "Bukankah telah aku katakan kepadamu agar engkau tidak membangkang kepadaku?" Bapaknya berkata, "Hari ini aku tidak akan membangkang kepadamu." Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menjanjikan aku untuk tidak menghinakanku pada hari kebangkitan. Kehinaan mana lagi yang lebih besar dari kondisi bapakku yang dijauhkan dariku?" Allah berfirman, "Sungguh aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir." Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, "Lihatlah apa yang terdapat di bawah kakimu." Ternyata di bawahnya ada sembelihan bapaknya yang berlumuran darah. Lalu kakinya diambil kemudian dilempar ke neraka. Riwayat Bukhari nomor 3350. Berdakwah kepada penduduk negeri Kan'an. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bangsa Kan'an adalah penyembah bintang-bintang. Dalam dakwahnya kepada mereka, Nabi Ibrahim menerangkan tentang ketidaklayakan bintang dijadikan Tuhan, lalu disembah selain Allah Ta'ala. Karena bintang-bintang juga adalah makhluk yang digerakkan dan diatur timbul tenggelam. Tidak sama dengan Allah yang maha kekal dan tak akan punah. Pada awalnya beliau menjelaskan tentang bintang yang tidak layak dijadikan Tuhan, kemudian bulan yang lebih besar lagi, dan kemudian matahari yang sinarnya lebih jelas. Beliau jelaskan bahwa semua makhluk yang diciptakan digerakkan dan diatur. Hal tersebut Allah kisahkan dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat." Kemudian tak kala ia melihat matahari terbit, ia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-An'am ayat 75-79. Secara zahir, ayat-ayat di atas merupakan bentuk nasihat Ibrahim alaihissalam kepada penduduk Haran yang menyembah bintang. Hal ini sebagai bantahan terhadap apa yang diungkapkan sebagian orang bahwa ayat di atas merupakan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau baru keluar dari tempat penyendiriannya di saat beliau masih kecil. Cerita tersebut bersumber dari kisah Israiliyat yang tidak valid, apalagi ternyata bertentangan dengan kebenaran. Dakwah kepada penduduk Babilonia. Kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyampaikan dakwahnya. Beliau banyak melakukan perdebatan dan menjelaskan kebatilan berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Bahkan beliau pun merendahkan berhala-berhala tersebut dan menghancurkannya. Pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan mereka yang tunduk dan patuh kepada berhala-berhala itu. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Al-Anbiya ayat 52. Ternyata alasan mereka adalah semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang. Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Al-Anbiya ayat 53. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Al-Anbiya ayat 50. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan lebih lanjut argumennya tentang kebatilan menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Ibrahim berkata, "Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Dan dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?" Mereka menjawab, "Bukan karena itu sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Asy-Syu'ara ayat 72-74. Sebenarnya mereka sendiri mengakui ketidakberdayaan berhala-berhala tersebut. Namun sekali lagi mengikuti ajaran nenek moyang yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Padahal telah nyata kesesatan mereka. Karena itu beliau mengatakan, "Maka apakah kamu memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku." Asy-Syu'ara ayat 75-77. Kaumnya terperanjat dengan ketegasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan kebatilan Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka perlu mempertegas apakah yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh-sungguh atau sekedar main-main. "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Al-Anbiya ayat 55. Nabi Ibrahim menjawab kepada mereka, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi, yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian." Al-Anbiya ayat 56. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengancam akan membuat makar terhadap Tuhan-Tuhan mereka. "Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya." Al-Anbiya ayat 88-89. Ada yang mengatakan bahwa ungkapan yang terakhir adalah di dalam hatinya. Ibnu Mas'ud mengatakan hanya sebagian yang mendengarnya. Menghancurkan berhala dan reaksi kaumnya. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam setiap tahun memiliki hari raya. Pada hari itu mereka akan pergi ke pinggir kota untuk merayakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diajak bapaknya untuk ikut serta, namun beliau menolaknya dengan alasan sakit. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." As-Saffat
ayat 88-89. Rupanya penolakan Nabi Ibrahim alaihissalam karena ada maksud lain. Dia ingin mewujudkan rencananya untuk menistakan berhala-berhala mereka dan membuktikan kebatilan mereka, sekaligus untuk membela agama Allah Ta'ala. Maka ketika penduduk negerinya telah keluar, dengan segera dan sembunyi-sembunyi beliau menuju tempat berhala-berhala tersebut. Ia menemukannya di sebuah aula besar. Dilihatnya pada tangan berhala-berhala itu terdapat makanan yang diletakkan oleh kaumnya sebagai bentuk persembahan kepada mereka. Maka dengan nada mengejek, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada berhala-berhala itu, "Apakah kamu tidak makan?" As-Saffat ayat 91. Setelah itu, dengan menggunakan alat pemukul, berhala-berhala tersebut dipukulnya hingga hancur berkeping-keping. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. As-Saffat ayat 93. Namun dia menyisakan berhala yang paling besar dengan tidak menghancurkannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia meletakkan alat pemukulnya di tangan berhala tersebut, seakan-akan memberi isyarat bahwa berhala yang paling besar itu tidak ingin disembah bersama berhala-berhala kecil lainnya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang besar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Al-Anbiya ayat 58. Ketika kaumnya kembali dari perayaannya dan menyaksikan apa yang terjadi pada berhala-berhala tersebut, mereka segera mencari tahu siapa yang melakukan hal ini. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Al-Anbiya ayat 59. Sebenarnya jika saja mereka mau menggunakan akalnya dalam menilai apa yang terjadi terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, niscaya mereka paham bahwa Tuhan-Tuhan tersebut tidak dapat membela dirinya sama sekali. Kemudian ada seseorang yang memberikan informasi bahwa yang melakukan adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Dan memang dia dikenal selama ini suka menghina berhala-berhala yang disembah kaumnya. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Al-Anbiya ayat 60. Kaumnya meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam didatangkan di depan umum. Inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu semua orang yang menyembah berhala berkumpul sehingga dia dapat menjelaskan kepada semuanya kebatilan berhala-berhala tersebut. Ketika mereka telah berkumpul dan juga membawa Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka bertanya kepadanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Al-Anbiya ayat 63. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam inginkan dari perkataannya adalah agar mereka segera sadar bahwa Tuhan-Tuhan mereka tidak dapat berbicara. Dia hanya benda mati sebagaimana benda mati lainnya. Kaumnya terperangah dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai mengakui kelalaiannya dengan apa yang mereka lakukan. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Al-Anbiya ayat 64. Namun itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali membangkang setelah sadar, bahkan balik mengecam Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Al-Anbiya ayat 65. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kebatilan berhala-berhala tersebut.
Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Al-Anbiya ayat 66-67. Balasan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Mereka akhirnya tidak lagi dapat menjawab argumen Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kuat dan tidak terbantahkan. Namun bukannya mereka menerima dakwahnya dan beribadah kepada Allah semata, mereka justru bangkit amarahnya dan memerintahkan orang-orang membuat tungku api untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas penghinaan yang dia lakukan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala. As-Saffat ayat 97-98. Mereka mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Bahkan ada seorang wanita yang sedang sakit bernazar, jika ia sembuh maka dia akan mengumpulkan juga kayu bakar tersebut. Lalu kayu-kayu itu dikumpulkan di sebuah lubang besar, kemudian apinya dinyalakan. Api yang sangat besar menyala, jilatannya menjulang ke atas. Belum pernah mereka melihat api sebesar itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat pada sebuah alat yang biasa dipakai untuk melontar senjata, majanik. Lalu beliau dilontarkan ke dalam kobaran api tersebut. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Riwayat Bukhari nomor 4197. Ucapan ini pula yang diucapkan Rasulullah SAW ketika diberitahu bahwa pasukan musuh telah siap berkumpul untuk menyerbu, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Al-Imran ayat 173. Ketika itu pula Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan api menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepadanya. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Ibnu Abbas dan Abdul Aliyah berkata, seandainya Allah tidak mengatakan wassalam ala Ibrahim dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, niscaya Ibrahim telah celaka karena dinginnya. Sebagian salaf ada yang berkata bahwa malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, wahai Ibrahim, adakah yang engkau butuhkan? Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, adapun kepada engkau tidak ada kebutuhanku. Ad-Dahdah berkata, Jibril selalu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghapus keringatnya, sehingga dia tidak mengalami kesakitan sedikit pun. Bahkan binatang-binatang melata yang ada di sekitarnya berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak yang justru meniupnya. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak akibat perbuatan itu. Riwayat Bukhari nomor 3109. Demikianlah rencana kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membinasakan dirinya menemui kegagalan. Hal itu membuat mereka semakin hina dan merugi. Terlebih lagi hari kiamat nanti di mana mereka akan disiksa dengan api yang tidak lagi dingin dan menyelamatkan. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Al-Anbiya ayat 70.